Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hoirunas dengan NIM 502023 dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko banjir dan degradasi lingkungan akibat pembangunan dan kopensi lahan di Kota Palembang. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya tugas ini dengan judul Risiko Banjir dan Degradasi Lingkungan Akibat Pembangunan dan Kopensi Lahan di Kota Palembang ini dapat diselesaikan pada waktunya. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas Kapsel Hukum Pidana serta sebagai bahan pembelajaran tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di daerah perkotaan. Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 400 km. Kota ini dilalui Sungai Musi dan memiliki topografi datar di dataran rendah. Pertumbuhan infrastruktur, industri, dan pemukiman pesat dalam 2 dekade terakhir. Kopensi lahan hijau, rawa dan pertanian, kawasan perkotaan, akibatnya daya serap tanah menurun, aliran air meningkat, dan risiko banjir bertambah. Rumusan masalah 1. Apa itu kopensi lahan dan kaitannya dengan pembangunan? 2. Bagaimana dampaknya terhadap risiko banjir dan lingkungan? 3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Menjelaskan hubungan pembangunan dan kopensi lahan terhadap banjir. 2. Mengidentifikasi dampak lingkungan akibat perubahan tata guna lahan. 3. Menyajikan solusi dan langkah mitigasi yang berkelanjutan. Kondisi geografis Kota Palembang terletak di tepian Sungai Musi dengan ketinggian 0-20 meter dpl. Sebagian besar wilayahnya rawan genangan saat hujan atau pasang sungai. Daerah rawan banjir: Ilir Timur 1, Sukarame, Seberang Ulu nomor 1, pembangunan pesat, banyak rawa dan lahan respan ditimbun. Pembangunan dan kopensi lahan. Contoh perubahan lahan, kawasan pemukiman baru di daerah rawa, pembangunan jalan dan jembatan, menutup area resapan, industri, dan pusat perbelanjaan di lahan hijau, penimbunan rawa untuk proyek properti. Data Papeda 2023, ruang terbuka di Kota Palembang sebesar 12,45%. Target nasionalnya sebesar 30%. Dampak dan lingkungan akibat kopensi lahan. 1. Meningkatnya risiko banjir. Contohnya, air hujan sulit meresap, drainase tidak memadai. 2. Penurunan kualitas air dan tanah. Contohnya, 5 rumah tangga dan industri mencemari sungai. 3. Hilangnya vegetasi dan keanekaragaman hayati. Contohnya, habitat alami terganggu. 4. Kerugian sosial ekonomi. Contohnya, rumah rusak, penyakit akibat banjir meningkat. Upaya penanggulangan. 1. Tata ruang berkelanjutan. Contohnya, pengawasan ketat izin pembangunan dan penegakan hukum tata ruang. 2. Peningkatan ruang terbuka hijau atau RTH. Contohnya, taman kota, hutan mini, dan jalur hijau. 3. Normalisasi sungai dan drainase. Contohnya, pengerukan sungai, esho drainage, dan sumur resapan. 4. Edukasi dan partisipasi masyarakat. Contohnya, kampanye kebersihan dan pengelolaan sampah. 5. Pemanfaatan teknologi. Contohnya, early warning system dan peta digital banjir. Kesimpulan, pembangunan tanpa memperhatikan tata ruang kopensi lahan besar-besaran, dampaknya meningkatkan banjir, pencemaran, dan kerusakan ekosistem.
Diperlukan perencanaan, pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat. Saran 1. Pemerintah menegakkan aturan tata ruang secara tegas. 2. Masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan dan sungai. 3. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan swasta dalam pembangunan berkelanjutan. Sekian presentasi dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.